nama RMB, Range Mission Result, dan sekarang telah berganti nama bernama United Evangelical Mission yang berkantor pusat di Wuppertal, Jerman. Dan beliau diberangkatkan setelah dia menyelesaikan sekolahnya. Ingat, dia sekolah misionaris Opuino Mensen, dan awalnya beliau diarahkan ke daerah Borneo, Kalimantan, namun karena situasi pada saat itu memang kurang diterimanya misionaris, dan di Kalimantan dialihkanlah ke tanah Sumatera. Jadi beliau dengan menumpang kapal Vertimax dan sampailah di daerah Padang pertama sekali di Sumatera Barat, dan ia melanjutkan perjalanannya kembali ke daerah utara menuju Tapanuli Selatan ataupun daerah Sipirok dan daerah sekitarnya. Beliau sampai di tempat itu dan semakin meneruskan perjalanannya ke daerah Tarutung. Jadi PA Raja, kantor pusat AKBP, itulah tempat beliau pertama di daerah Rurasi Lindung setelah melanjutkan perjalanannya dari daerah Sipirok. Beliau di sana ternyata tidak hanya menguasai tidak hanya belajar tentang firman Tuhan, ternyata beliau juga belajar tentang adat istiadat, tentang kehidupan sosial orang Batak. Namun di samping itu dia juga telah mendapat pedoman ataupun tentang kebudayaan orang Batak dari Van der Toek. Pada saat itu memang datang dari Belanda, mengirimkan Van der Toek untuk menganalisis kehidupan orang Batak, dan Van der Toek berhasil untuk menganalisis kehidupan sosial orang Batak. Jadi itulah yang dipegang Nommensen juga salah satunya dari Van der Toek. Jadi memang beliau Nommensen tidak hanya sekedar menguasai yang tadi Amang bilang, dan dia membawakan dirinya ke tanah Batak ini bukan sebagai raja, bukan sebagai orang yang dihormati kali, tapi dia membawa dirinya dalam kelas sosial sebagai parburu yang notabene yang akan selalu markobas, bekerja segala macam demikian. Dan ternyata Nommensen juga membawakan itu tentang pendidikan, tentang kesehatan dan firman Tuhan. Dan akhirnya ia pun diterima dengan baik dan berteman dengan raja-raja pada saat itu. Contoh Raja Pontas Lembantobing, Raja Amandari, kalau tidak salah aku namanya Amandari, terus raja-raja lainnya. Dan akhirnya lanjut terus sampai ke daerah Humbang, sampai ke daerah Balige. Dan juga Nommensen bukan pertama sekali ya misionaris datang ke tanah Batak, bukan Nommensen, tapi ada Richard Burton dan satu lagi lupa namanya dari Inggris, namun mereka gagal. Dan kedua itu datang lagi misionaris dari Amerika yang diberangkatkan badan misi dari Boston. Jadi mereka bernama Munson dan Liman yang tanda kutip meninggal dengan cara yang mengenaskan di daerah Lubu Pining. Ketika itu raja dari panglimanya Lembantobing memakan bagian tubuh mereka seperti dicincang-cincang demikian. Itulah kematian dari tragis dari Munson dan Liman. Dan lanjut sampai ke tempat ini. Kenapa memang bisa sampai ke tempat ini si Gumpar? Dan ketika itu beliau mendengar ketika tahun 1886 beliau sudah ada di Lagu Buti Godung, sekarang tetap masih ada di situ di tempat itu, Sekolah Tinggi Bibil Pro, daerah sekitar situ. Jadi beliau mendengar ada seorang perempuan di tempat ini ditawan, korban dari pertikaian. Dulu masih sering terjadi di sini perang antar kampung, antar wilayah di daerah Toba dulunya. Dan perempuan ini pun ditawan, bernama Sondang Borusitorus dari Pasabilan, dan dia ditawan dan hampir mau dipelehon dalam artian mau dijadikan korban untuk disembelih, kira-kira demikian. Akhirnya Nommensen mendengar ia menyelamatkan perempuan itu dengan membayarkan 40 keping uang pada saat itu. Dalam tulisan Bapak Jeru Tahuruk dikatakan uang 40 uang keping ringgit Spanyol, dan kembali ternyata orang-orang di situ tidak menerima. Dan akhirnya ditebuslah dengan menyembelih 2 ekor kerbau. Akhirnya orang Batak pada saat itu yang ada di tempat ini di Sigumpar akhirnya melepaskan perempuan itu dengan kondisi perempuan tersebut telah disayat-sayat, tangannya, kupingnya sudah hampir habis, dan ia dikerumuni lalat, ditambak di sebuah pohon beringin hariara, seperti contoh pohon-pohon seperti itu.
Jadi itulah dari Nomensen mengapa ia tertarik di tempat ini juga. Dia melihat tempat ini menjadi tempat strategis untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk semakin mengembangkan pelayanannya, dan juga ternyata Nomensen lebih lama di Sigumpar ini. Kenapa nggak dipiara aja, Bang? Dikebumikan beliau, padahal di sana kantor pusat AKBP. Karena beliau lebih lama di tempat ini sekitar 35 tahun, dan pelayanan terakhirnya ketika beliau dari Sigumpar menuju daerah Pangururan menghadiri pesta jending dalam keadaan kurang sehat, memang sudah rentan. Ia ditemani anaknya Jonathan Nomensen pergi ke Pangururan mengendarai memakai solu. Jadi di sini dulunya ada dermaga yang dekat dengan air Danau Toba, itu sangat dekat ini dulu, Bang. Sekitar sini, daerah bambu-bambu ini. Makin lama makin surut dia airnya. Jadi dermaganya namanya di sini namanya Luban Cibolang. Jadi di situ Opui Nomensen berangkat dari tempat ini menuju Samosir. Akhirnya beliau kembali lagi ke tempat ini dalam keadaan sakit dan mengembuskan napas terakhir, dan beliau pun dikebumikan di Sigumpar ini. Itulah kisah perjalanan Opui Nomensen, karena ia juga dibantu para misionaris lainnya, tidak hanya beliau saja di tempat ini, dan ia ditemani oleh para misionaris dan teman-temannya di sini nanti yang akan ceritakan. Dan istrinya di sini, istri yang kedua bernama Christine Nomensen, istrinya yang pertama bernama Caroline Nomensen, itu di Jerman. Ketika sakit istrinya yang pertama, beliau membawanya ke Jerman dan ia kembali ke Jerman, namun ia kembali lagi ke Tanah Batak. Namun Nomensen, istrinya si Caroline Nomensen itu berada di Jerman, akhirnya meninggal dunia, dan dia diperkenalkan oleh RMG, seorang perempuan bernama Christine Nomensen, putri dari Bapak Gebharder, dan akhirnya mereka menikah dan untuk menemani Nomensen untuk di Tanah Batak ini kelanjutannya. Itulah sedikit cerita tentang Nomensen. Jika ada pertanyaan teman-teman boleh tanya. Lanjut.